Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kasih Bapa yang tak terbatas. Shalom saudaraku, dalam perumpamaan anak yang hilang, kita bisa melihat respon kasih Bapa yang tak terbatas terhadap anak bungsu dan anak sulung. Yang pertama, ketika anak bungsu masih jauh, Bapa sudah melihatnya dan Bapa bergegas untuk berlari memeluk anaknya. Ya, Bapa tidak berlambat-lambat. Bapa segera berlari menemui anak bungsu, menghampiri anaknya, merangkul dan menciumnya. Hal ini tentu bertentangan dengan tradisi dari bangsa Yahudi. Orang tua tidak pernah berlari untuk mendapatkan anaknya karena ini akan mengikis martabatnya sebagai orang tua. Hanya seorang budak yang akan berlari untuk menghadap tuannya. Pada saat anak bungsu sudah mengakui kesalahannya dan siap untuk menjadi budak dari bapaknya, respon sang bapa berbanding terbalik dengan keinginannya. Ucapan penyesalan dari anak bungsu dibalas oleh kasih yang begitu deras dari sang bapa. Sang bapa memberikan anaknya jubah dan sepatu. Dalam budaya Yahudi, budak tidaklah memakai jubah dan sepatu. Perintah untuk memakaikan jubah dan sepatu kepada anak bungsu menandakan sang bapa tetap melihat dirinya sebagai seorang anak, betapapun besar dosa dan kesalahannya terhadap sang bapa. Perjamuan yang disediakan untuk anak bungsu juga menegaskan bahwa sudah terjadi pemulihan di dalam hubungan bapa dan anaknya. Hal ini menunjukkan bagaimana hati Bapa Surgawi yang selalu menantikan umatnya untuk pulang kembali kepadanya. Hati Bapa Surgawi senantiasa menanti-nantikan anaknya untuk balik kepadanya. Ketika kita mau kembali kepada jalan Tuhan, kepada rencana dan rancangan indah Tuhan dalam hidup kita, tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk menerima kita. Bukan hanya untuk menerima kita, namun Tuhan mau mengangkat kembali status kita sebagai anaknya. Saudara, saat kita kembali kepada Tuhan, mungkin kita merasa tidak layak. Rasa berdosa itu memenuhi hati dan pikiran kita. Namun Bapa yang penuh dengan kasih yang tak terbatas itu akan memakaikan jubah yang mulia, cincin di jari serta sendal pada kaki kita, tanpa mengingat lagi akan kesalahan yang pernah kita perbuat kepadanya. Bukti pemulihan hubungan Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapa Surgawi sudah mengampuni kita karena Bapa mengasihi kita. Yang ada di dalam hatinya adalah hati yang penuh sukacita karena anak yang hilang telah ditemukan. Kita yang sudah mati oleh dosa kini memperoleh hidup kembali di dalam Tuhan. Kedua, ketika anak sulung marah dan tidak mau masuk ke rumah, sang bapa yang berinisiatif keluar untuk menemui anak sulung dan berbicara dengan kasih kepadanya. Di saat anak sulung mengutarakan semua kesalahan hatinya kepada sang bapa mengenai ketidakadilan yang terjadi terhadap dirinya, respon sang bapa sungguh luar biasa. Bapa tidak marah, bahkan tetap mengasihi dirinya. Bapa bahkan menegaskan kepada anak sulung bahwa segala kepunyaannya adalah miliknya. Dengan kata lain, anak sulung dapat menikmati semua milik Bapa karena hubungan mereka dilandaskan cinta kasih antara seorang bapa dan anak, bukan antara tuan dan budaknya. Saudara, perumpamaan ini mengajar kepada kita bagaimana kasih Bapa yang begitu besar melampaui pikiran kita.
mengingatkan kepada kita akan kasih Bapa yang tak terbatas, yang selalu menanti dan mencari anak-anaknya yang terhilang. Sikap mengampuni dan berbelas kasihan pertama-tama datang dari Bapa. Dia adalah Bapa yang mengasihi dan mau mengampuni anak-anaknya. Bapa yang selalu memulai inisiatif untuk berdamai dan membangun sikap rekonsiliasi dengan dunia dan manusia melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kasih Bapa adalah kasih yang tak terbatas. Namun saudara, jangan sekali-kali menjauhkan diri dari hadapan Tuhan sehingga kita membuat jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan akan merugikan kita. Oleh karena itu, semasa masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kembali kepada kasih Bapa yang tak terbatas. Kasih Bapa adalah kasih yang tak terbatas. Karena itu kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Pada saat Bapa mau kita menolong orang lain dan menyatakan pengampunan, maka kita harus taat untuk melakukan, sehingga kita menikmati sukacita Tuhan karena ada saudara yang datang kepada Tuhan dan pulang kembali ke hati Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami memiliki Bapa seperti Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Namun kami juga belajar untuk menghargai kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami, dengan hidup dekat dengan Tuhan, memahami kasih Tuhan, dan kami boleh terus menikmati anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ampuni kalau seringkali kami ingin menjauh dari Tuhan, kami merasa bahwa kami ingin menikmati semua yang lain di dalam dunia ini. Namun kami sadar hanya kasih Tuhan yang terindah dalam hidup kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Karena itu kami mau membalas kasih-Mu dengan ketaatan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami mau mengasihi Engkau untuk selama-lamanya, mengiring Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Bapa adalah kasih yang tak terbatas, tetapi jangan pernah menyalahgunakan kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati.